Ia mengira mantra pemberian Resi Durvasa adalah anugerah terbesar, hingga rasa ingin tahunya yang lugu memanggil Dewa Surya dan melahirkan Karna, seorang bayi bersinar dengan anting-anting dan baju zirah dewa. Demi kehormatan yang rapuh, ia membuang anaknya ke sungai, sebuah keputusan yang akan membayangi setiap napasnya sebagai istri Pandu, ibu bagi para Pandawa, dan akhirnya penyulut perang saudara paling dahsyat yang akan mempertemukan darah dengan darah di medan Kurukshetra. Di bawah langit cerah kerajaan Shurasena, lahirlah seorang putri yang diberi nama Pritha. Ia adalah anak dari Raja Sura, pemimpin bangsa Yadawa yang perkasa, dan di dalam darahnya mengalir keagungan keturunan Yadu. Sejak kecil, Pritha tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh kemewahan dan disiplin, menyadari bahwa dirinya adalah putri dengan nilai politik yang tinggi. Kehidupan awalnya dipenuhi dengan pembelajaran tentang dharma, tata negara, dan kewajiban sebagai seorang kesatria. Namun, takdir telah menuliskan jalan lain baginya. Raja Sura, demi mempererat ikatan persaudaraan dan kebaikan hati, memutuskan untuk memberikan Pritha kepada sepupunya, Raja Kuntibhoja, yang telah lama merindukan seorang keturunan. Dengan berat hati namun penuh kepatuhan pada ayahnya, Pritha kecil meninggalkan tanah kelahirannya. Ia berpindah tangan, bukan sebagai barang dagangan, melainkan sebagai anugerah terbesar bagi keluarga yang menyambutnya. Di istana Kuntibhoja, ia disambut dengan penuh kasih sayang dan diangkat sebagai putri kandung. Disinilah identitas barunya melekat kuat. Pritha pun berganti nama menjadi Kunti, sesuai dengan nama ayah angkatnya. Penggantian nama ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol dari pemutusan ikatan masa lalu dan awal dari kehidupan baru. Kunti diasuh dengan sangat baik, dididik untuk menjadi perempuan yang tidak hanya cantik dan bijaksana, tetapi juga tangguh dan memahami seluk-beluk kekuasaan. Sebagai putri tunggal Raja Kuntibhoja, posisi Kunti menjadi sangat sentral. Ia adalah masa depan dan kebanggaan kerajaan, sekaligus aset politik yang paling berharga. Setiap pangeran dari dinasti lain memandangnya sebagai calon permaisuri ideal yang akan membawa kehormatan dan koneksi kekuasaan. Kehidupan Kunti, meskipun tampak sempurna dari luar, sebenarnya dibangun di atas fondasi kewajiban yang berat. Ia hidup di bawah bayang-bayang, ekspektasi besar, di mana kebahagiaan pribadi harus seringkali mengalah pada kepentingan dinasti dan negara. Identitas gandanya sebagai darah daging Yadawa sekaligus putri Kuntibhoja membentuknya menjadi pribadi yang kompleks, pandai menyesuaikan diri, namun menyimpan rasa rindu akan akar sejatinya. Masa remaja Kunti pun tiba, membawanya pada titik balik pertama yang dramatis. Suatu ketika, sang raja mendapat kehormatan untuk menjamu Resi Durvasa yang terkenal akan kesaktian dan temperamennya yang keras. Tugas melayani sang resi yang mudah murka ini dipercayakan kepada Kunti. Dengan kesabaran, kerendahan hati, dan pelayanan yang luar biasa, Kunti berhasil membuat sang resi terkesan. Kepuasan Durvasa inilah yang akan menjadi benih awal dari seluruh tragedi hidup Kunti. Anugerah yang ia berikan, yang semula dimaksudkan sebagai berkah, justru akan berubah menjadi bumerang yang mengubah jalan hidupnya selamanya. Membawanya dari gelanggang politik istana menuju takdir sebagai ibu yang dilanda duka dan penyesalan abadi. Anugerah Resi Durvasa itu adalah sebuah mantra rahasia yang sangat sakti, sebuah doa pemanggil dewa untuk memperoleh keturunan. Mantra ini diberikan sebagai apresiasi atas pelayanan sempurna Kunti,
dengan keyakinan bahwa ia akan menggunakannya kelak setelah menikah untuk mendapatkan putra-putra yang luar biasa. Namun, rasa ingin tahu yang meluap-luap khas seorang remaja menguasai dirinya. Di suatu pagi yang sunyi, dengan jantung berdebar penuh keraguan, sekaligus keberanian, Kunti memutuskan untuk mencoba mantra tersebut. Ia memilih memanggil Dewa Surya, sang dewa matahari yang berkilauan. Seketika Dewa Surya pun hadir di hadapannya dalam segala kemuliaannya. Dewa Surya terikat oleh kekuatan mantra yang tak terbantahkan, menganugerahi Kunti seorang putra. Bayi itu lahir dengan keajaiban. Ia sudah memakai baju zirah, kavaca, dan sepasang anting, kundala, yang melekat secara alami pada tubuhnya, tanda perlindungan dan takdir besar. Namun, euforia kelahiran segera berubah menjadi kepanikan dan kengerian mendalam bagi Kunti. Ia adalah seorang putri muda yang belum menikah. Kehamilan dan kelahiran ini adalah aib sosial yang tak termaafkan. Sebuah skandal yang dapat menghancurkan nama baiknya, ayah angkatnya, serta seluruh kerajaan. Terjepit antara naluri keibuan yang baru lahir dan tuntutan dharma sosial yang kejam, Kunti membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dengan air mata berlinang dan hati yang hancur, ia meletakkan bayi mungilnya di dalam sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai. Setiap detiknya adalah siksaan, namun ia percaya itu adalah satu-satunya jalan. Ia berharap sungai akan membawa anaknya pada kehidupan yang lebih baik. Bayi itu kemudian ditemukan oleh Adhirata, seorang kusir kerajaan, dan diasuh dengan penuh kasih, diberi nama Karna. Tindakan Kunti meninggalkan Karna bukanlah penolakan terhadap anaknya, melainkan penyerahan pada tekanan sistem yang menghukum tanpa ampun. Keputusan ini menjadi luka pertama yang tak pernah sembuh, sebuah rahasia yang akan membayangi setiap langkahnya, dan menjadi bumerang yang mengubah berkah menjadi kutukan. Merangkai awal dari sebuah tragedi panjang yang akan mengguncang takhta Hastinapura. Setelah melewati masa remaja yang diwarnai trauma rahasia, Kunti akhirnya dinikahkan dalam sebuah perjodohan politik yang terhormat kepada Pandu, Raja Hastinapura, yang tampan, bijaksana, dan berasal dari dinasti Kuru yang agung. Pernikahan ini seolah menjadi awal kehidupan baru yang penuh harapan bagi Kunti. Ia menjadi permaisuri utama di istana yang megah, menemani seorang suami yang dicintai rakyatnya. Namun, kebahagiaan itu juga dibagi karena Pandu memiliki istri kedua, Madri, putri dari kerajaan Madra yang cantik jelita. Meskipun hidup di Madu, hubungan antara Kunti dan Madri pada awalnya terjaga dengan penuh kesopanan keharmonisan. Kehidupan kerajaan yang mapan tiba-tiba berubah drastis ketika Pandu memutuskan untuk meninggalkan Hastinapura dan menjalani hidup sebagai pertapa di hutan. Ia membawa serta Kunti dan Madri. Di tengah kedamaian alam, bencana datang dari ketidaksengajaan yang fatal. Suatu hari, Pandu memanah sepasang rusa yang sedang mesra di semak belukar. Seketika, rusa itu berubah wujud menjadi Resi Kindama dan istrinya yang sedang menyamar. Sang Resi, sekarat oleh panah Pandu, mengutuk dengan sisa tenaganya yang terakhir. Bagaimana kau bisa begitu kejam memisahkan kami di saat kebahagiaan? Maka, dengarlah kutukanku, Raja Pandu. Kau akan merasakan nasib yang sama saat kau bersatu dengan istrimu di puncak nafsumu. Itulah saat kematian akan menjemputmu. Kutukan itu menjadi belenggu yang menghancurkan segalanya bagi Pandu dan kedua istrinya. Sang raja yang perkasa sekonyong-konyong menjadi pria yang hidup dalam ketakutan dan penyesalan mendalam. Impiannya untuk memiliki keturunan yang merupakan dharma utama seorang raja dan kesatria seolah terenggut.
Takhta yang ia tinggalkan di Hastinapura semakin jauh dari genggamannya. Ia yang menyimpan mantra pemberian dewa untuk memperoleh keturunan, kini terpenjara bersama seorang suami yang secara spiritual dilarang untuk menyentuhnya. Hutan yang awalnya tempat pengasingan berubah menjadi penjara bagi ambisi, cinta, dan naluri paling dasar manusia. Disitulah, dalam keputusasaan, benih ide untuk menggunakan mantra Durvasa kembali muncul, membuka jalan bagi solusi yang spiritual namun penuh konsekuensi bagi masa depan mereka semua. Terjebak dalam keputusasaan akibat kutukan maut yang menghantui Pandu, Kunti menjadi satu-satunya harapan untuk meneruskan dinasti. Dengan berat hati dan melalui pertimbangan dharma yang mendalam, Pandu memohon kepada Kunti untuk menggunakan mantra pemberian Resi Durvasa. Mantra sakti yang dulu menjadi sumber malapetaka baginya, kini harus diubah menjadi solusi suci. Kunti, dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab besar ini, menyetujui. Dengan hati yang hikmat dan niat murni untuk memenuhi kewajiban sebagai istri, sekaligus permaisuri, Kunti pun memanggil dewa-dewa. Upacara spiritual ini melahirkan 3 putra yang kelak akan menggetarkan dunia. Yudhistira lahir dari panggilan kepada Dewa Yama, Dewa Keadilan dan Dharma, mewarisi kebijaksanaan dan sifat tanpa celah. Lalu, datanglah Bima yang perkasa, lahir dari Dewa Bayu, Dewa Angin, membawa kekuatan fisik dan keberanian yang tak tertandingi. Terakhir, Arjuna yang sempurna, lahir dari Dewa Indra, Raja Kahyangan, mewarisi keterampilan memanah, ketampanan, dan jiwa kepemimpinan. Melihat keturunan yang diperoleh Kunti, Madri, istri kedua Pandu, diliputi kecemburuan dan rasa takut akan posisinya yang semakin tersisih. Ia pun mendesak Pandu agar dirinya juga diberi kesempatan untuk menjadi ibu. Atas permintaan Pandu dan kemurahan hati Kunti yang luar biasa, mantra rahasia itu pun diajarkan kepada Madri. Dengan bijak, Madri menggunakan mantra tersebut untuk memanggil Dewa Kembar Ashwin, Dewa Pengobatan dan Kesembuhan. Dari mereka lahirlah Nakula dan Sadewa, kembar yang luar biasa tampan, ahli dalam ilmu pengobatan, dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dengan kelima putra ini, keluarga Pandu di hutan merasa lengkap dan berbahagia. Mereka dikenal sebagai Pandawa, para putra Pandu. Meskipun lahir dari hubungan spiritual dengan para dewa, namun di balik keberhasilan spiritual ini tersembunyi kompleksitas psikologis yang mendalam. Setiap kelahiran bagi Kunti bukan hanya sukacita, tetapi juga pengingat akan anak pertamanya yang terbuang karena setiap kali ia memandang Arjuna yang berbakat atau Bima yang perkasa, bayangan putra sulungnya yang hidup dalam kemiskinan dan tanpa pengakuan selalu menghantuinya. Lebih jauh, struktur keluarga yang unik ini menciptakan dinamika halus. Meskipun Kunti adalah ibu dari 3 putra tertua dan berstatus lebih tinggi, Madri adalah ibu dari Nakula dan Sadewa. Persaingan diam-diam dan perasaan tidak adil bisa saja muncul, meskipun ditutupi oleh tata krama istana dan kesadaran akan situasi mereka yang serba salah. Kehidupan di hutan pun berjalan, dengan Pandu mencoba menemukan kebahagiaan dalam peran sebagai ayah spiritual dari 5 putra yang luar biasa. Namun, kutukan Resi Kindama tetap seperti pedang bermata 2 yang menggantung di atas kepala mereka. Kesadaran bahwa setiap momen kebahagiaan keluarga ini dibangun di atas fondasi yang rapuh. Sebuah kutukan yang siap merenggut segalanya dalam sekejap, menjadikan kedamaian mereka sebagai kedamaian yang semu. Kunti, sang arsitek utama keturunan ini, harus hidup dengan pengetahuan ganda bahwa ia telah menyelamatkan garis keturunan suaminya, tetapi juga telah memperkuat sebuah takdir yang penuh dengan konflik dan tragedi. Sementara
luka pertama sebagai seorang ibu tak pernah benar-benar sembuh. Kedamaian semu di hutan berakhir secara tragis dan mendadak. Suatu hari, Pandu tidak mampu lagi menahan gejolak hatinya saat memandang kecantikan Madri. Ia melupakan kutukan dan bersatu dengannya. Seketika itu pula, kutukan Resi Kindama pun terrealisasi. Pandu tewas di pelukan istri keduanya. Dilanda kesedihan dan rasa bersalah yang tak terhingga, Madri memilih untuk membakar diri sendiri di atas Pancali, tiang kayu suaminya, meninggalkan Nakula dan Sadewa yang masih kecil dalam asuhan Kunti. Dalam sekejap, Kunti yang tadinya adalah permaisuri yang ditemani berubah menjadi seorang janda yang harus membesarkan kelima anaknya sendirian di tengah rimba sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke Hastinapura. Kepulangan Kunti bersama kelima Pandawa ke istana Hastinapura disambut dengan sukacita yang berlapis-lapis. Di balik sambutan hangat, Raja Dhritarashtra dan para sesepuh tersimpan kecemburuan mendalam, terutama dari Pangeran Duryudana, putra sulung Dhritarashtra. Kehadiran Pandawa yang cemerlang, terutama Yudhistira sebagai calon pewaris takhta tertua, dianggap sebagai ancaman langsung bagi ambisi Duryudana dan para Korawa. Kunti, dengan naluri tajam seorang ibu yang melindungi anak-anaknya, segera menyadari bahwa istana bukanlah tempat yang aman. Ia hidup dalam kewaspadaan tinggi, mengasuh putra-putranya dengan pendidikan kesatria sambil terus waspada terhadap bahaya yang mengintai dari dalam istana sendiri. Ujian terbesar kecerdikan Kunti datang ketika Duryudana merancang rencana jahat untuk menyingkirkan Pandawa. Ia mengutus mereka bersama Kunti untuk berlibur ke sebuah istana megah yang baru dibangun di Waranawata yang bernama Lakshagriha. Istana itu sebenarnya terbuat dari bahan yang mudah terbakar seperti lilin dan damar. Kunti yang telah diingatkan oleh pamannya, Widura, melalui pesan rahasia, curiga akan niat buruk itu. Saat api mulai berkobar dan menjebak mereka di dalam istana yang menjadi neraka, Kunti tidak panik. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia mendengarkan rencana pelarian yang telah disusun putra-putranya. Keputusannya untuk mengikuti petunjuk Bima yang menggali terowongan bawah tanah dan membawa mereka semua keluar dengan kekuatannya yang dahsyat menjadi bukti nyata bahwa kepercayaannya pada kemampuan anak-anaknya lebih besar daripada ketakutannya sendiri. Setelah berhasil melarikan diri dari kebakaran Lakshagriha, para Pandawa dan Kunti bersembunyi di hutan lebat. Disinilah Bima bertemu dengan Hidimbi, seorang raksasi yang justru menyelamatkan mereka dari rencana kanibalisme saudaranya Hidimba. Hidimbi jatuh cinta pada Bima yang perkasa, dan mereka pun menikah sesuai dengan hukum Gandharwa atau pernikahan suka sama suka. Pernikahan ini bersifat sementara dan praktis. Bima yang mengemban tugas utama melindungi keluarganya tinggal bersama Hidimbi hanya hingga ia melahirkan seorang putra, Gatotkaca. Setelah itu, Bima kembali bergabung dengan perjalanan keluarganya. Hubungan ini, meski singkat, menghasilkan seorang pahlawan besar yang kelak akan sangat berjasa bagi Pandawa dalam Bharatayuddha. Untuk menghindari deteksi Duryudana yang mengira mereka telah tewas, Pandawa menyamar sebagai Brahmana miskin dan tinggal di kerajaan Pancala. Di sana, Raja Drupada mengadakan sayembara untuk menikahkan putrinya, Drupadi. Syaratnya sangat sulit. Memanah sasaran yang berputar di atas air hanya dengan melubangi 5 lubang pada alat panah khusus. Banyak kesatria gagal, termasuk Karna yang disingkirkan karena statusnya sebagai anak kusir. Saat itulah Arjuna yang masih menyamar sebagai Brahmana muda, maju dan berhasil menyelesaikan tantangan dengan sempurna.
Kemenangan ini memicu kemarahan para kesatria lain yang merasa direndahkan oleh seorang Brahmana. Namun, ketika identitas Arjuna dan Pandawa akhirnya terungkap setelah pertarungan hebat, Raja Drupada justru merasa gembira karena putrinya akan dinikahkan dengan pahlawan sejati. Kemenangan Arjuna ini bukan hanya mengamankan aliansi strategis dengan Pancala, tetapi juga menjadi deklarasi diam-diam bahwa Pandawa masih hidup dan siap memperjuangkan hak mereka. Setelah peristiwa sayembara dan pernikahan Drupadi dengan kelima Pandawa atas perintah Kunti yang tanpa sengaja menyuruh mereka untuk berbagi dan identitas mereka sepenuhnya terbuka, berita ini sampai ke Hastinapura dan memaksa pihak kerajaan untuk bertindak. Atas nasihat Bhisma dan Bhagawan Biasa, serta upaya perdamaian dari Krishna, sebuah pembagian kerajaan diusulkan. Duryudana dengan berat hati setuju untuk memberikan sebagian wilayah kerajaan yang tandus dan tidak ramah, yaitu hutan Khandava-prastha kepada Pandawa. Dengan kerja keras dan bantuan Krishna, mereka mengubah wilayah itu menjadi kerajaan yang makmur dan megah, yang dinamai Indraprastha. Disinilah akhirnya Yudhishthira dinobatkan sebagai raja. Penobatan ini adalah pengakuan resmi atas status dan hak mereka, sekaligus puncak awal dari perjuangan panjang. Pemerintahan Yudhishthira di Indraprastha dikenal sangat adil dan sejahtera, membuktikan kelayakannya sebagai pemimpin. Meski pada akhirnya kemakmuran ini justru memicu kecemburuan Duryudana yang lebih dalam dan mengarah pada permainan dadu yang tragis. Perang sudah diambang mata. Nafsu Duryudana akan takhta Indraprastha diperuncing oleh permainan dadu yang licik telah membakar semua jembatan. Krishna, sang penasihat, telah gagal dalam misi damainya. Kunti tahu badai yang ia takuti sejak hari pertama ia kembali ke Hastinapura akhirnya akan datang. Dan di pusat badai itu berdiri Karna. Malam itu, setelah Krishna berangkat dengan pesimis dari Hastinapura, Kunti memanggul sebuah beban yang tak tertahankan. Ia harus menemui Karna, bukan sebagai ratu ibunda, tetapi sebagai seorang perempuan yang berdosa. Ini adalah tugas terberat dalam hidupnya, lebih berat daripada menghadapi kutukan, lebih berat daripada membesarkan 5 anak sendirian di sarang musuh. Dengan menyamar sebagai wanita tua dengan hanya seorang pelayan setia, Kunti menyusuri jalan setapak menuju tepi Sungai Gangga. Di sanalah, menurut informasinya, Karna melakukan sembahyang paginya kepada Surya, ayahnya. Udara pagi menusuk tulang dan kabut putih menyelimuti permukaan sungai yang mengalir tenang. Dari balik kabut itu, muncul siluet seorang laki-laki tinggi besar, berdiri di air sedalam lutut. Ia telanjang dada, tubuhnya berotot bagai patung perunggu hidup, dan di telinganya, sepasang anting-anting emas berpendar lembut menangkap cahaya fajar pertama. Di dadanya, baju zirah yang menyatu dengan kulitnya berdenyut samar. Kunti membeku, tidak ada keraguan lagi. Ia melihat wajah Surya di wajahnya. Ia melihat mata dirinya sendiri di sorot matanya yang tajam. Sebuah kenangan hidup dari pengorbanan puluhan tahun lalu berdiri di hadapannya, perkasa dan berjarak. Dengan kaki gemetar, ia mendekat. Karna yang merasakan kehadiran orang asing membalikkan badan. Matanya yang biasanya dingin dan waspada menyipit melihat wanita tua yang berdiri di tepi sungai dengan wajah basah oleh air mata yang tak tertahankan. "Siapa engkau, ibu? Apa yang kau cari di sini di waktu fajar?" Suara Karna dalam, berwibawa, namun tidak kasar. Kunti membuka mulutnya, tetapi tak ada suara yang keluar. Segala kata yang telah ia persiapkan lenyap. Yang tersisa hanya getaran di seluruh tubuhnya dan sebuah pengakuan yang harus dikeluarkan, bagaimanapun konsekuensinya. "Aku," suaranya parau,
hampir tak terdengar. Aku datang untuk mengembalikan sesuatu yang telah lama aku curi. Karena mengernyit, turun dari sungai dan mengenakan kainnya. Ia mendekat, dan dari dekat, Kunti bisa melihat detail wajahnya. Garis bibirnya yang tegas seperti garisnya, alisnya yang tajam seperti pandu. Sebuah perpaduan yang sempurna dari dirinya dan sang dewa. Rasa sakit itu begitu menusuk. Apa yang kau curi, Ibu? Aku bukan hakim. Aku mencuri hak seorang anak untuk mengenal ibunya. Terpecik kata-kata Kunti. Air matanya akhirnya meluap. Aku mencuri pelukan pertama, kata-kata penghiburan dan pengakuan atas kelahirannya. Karena terdiam, wajahnya berkerut dalam kebingungan yang dalam, lalu perlahan berubah menjadi sebuah firasat yang mengerikan. Ia menatap wanita di hadapannya lebih tajam, menyelami mata itu, menyusuri setiap keriput di wajahnya yang masih menyimpan sisa-sisa kecantikan masa muda. Siapa engkau sebenarnya? Tanyanya, suaranya lebih rendah, mengandung getaran yang tidak biasa. Aku adalah Pritha, bisik Kunti, menggunakan nama yang telah lama mati. Putri Raja Sura yang dibesarkan oleh Kunti Bhoja, yang di usia muda memanggil Dewa Surya dan melahirkan seorang putra. Dunia seakan berhenti berputar. Angin pagi berhenti berhembus, bahkan suara sungai seakan mereda. Karena berdiri tegak, tubuhnya seakan membatu. Wajahnya yang biasanya tak tergoyahkan, retak. Matanya membelalak, menatap Kunti dengan campuran rasa tidak percaya, sakit, kemarahan, dan sebuah kerinduan purba yang tiba-tiba menyala. Putra, itu? Suara Karna terdengar seperti desahan. Dia ditinggalkan di sungai dalam keranjang. Dengan anting-anting dan baju zirah ini, Kunti mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh anting di telinga Karna, tetapi tangannya berhenti di udara. Namanya seharusnya anakku. Kata itu, anakku, menggantung di antara mereka seperti pisau yang tajam. Karena mengambil langkah mundur seakan terkena pukulan. Napasnya memburu. Seluruh hidupnya, penghinaan sebagai anak kusir, perjuangannya untuk diakui, kesetiaannya pada Duryudana yang memberinya tahta dan harga diri, semuanya berputar dan runtuh dalam sekejap. Ibunya yang selama ini ia bayangkan sebagai dewi atau mungkin wanita hina, ternyata adalah ibunda surgawi dari musuh-musuhnya. Kenapa? Suaranya serak, penuh luka yang mendalam. Kenapa sekarang, setelah aku membenci nama Pandawa seumur hidupku, setelah aku bersumpah membunuh Arjuna, setelah aku mengikat hidupku pada Duryudana, amarah mulai mendidih, menggantikan syok. Di mana engkau ketika aku dihina sebagai Sutaputra? Di mana engkau ketika aku berdarah-darah berlatih untuk diakui? Di mana ibuku ketika aku membutuhkannya? Setiap pertanyaan adalah cambuk yang mencabik kulit jiwa Kunti. Ia menunduk, menanggung semua itu. Aku adalah seorang gadis muda yang takut. Aku salah. Aku telah menghabiskan setiap hari dengan penyesalan yang membunuhku perlahan. Tapi ia mengangkat wajahnya, matanya memohon. Tapi sekarang aku di sini dan perang akan datang. Jangan biarkan saudaramu membunuhmu. Dan jangan kau bunuh mereka. Bergabunglah dengan kami, karena dengan saudara-saudaramu, takhta Hastinapura adalah hakmu juga, lebih dari siapapun. Itulah kalimat yang ia datang untuk ucapkan, ajakan untuk berpindah pihak. Sebuah permintaan yang egois, ia tahu, tapi ia harus mencoba. Karena tertawa pahit yang menyayat hati. Bergabung setelah segala penghinaan yang kau sebut saudara-saudaraku limpahkan padaku. Setelah Duryudana yang mereka anggap rendah memberiku mahkota dan persahabatan. Ibu, ia menyebut kata itu dengan getaran aneh, bukan kelembutan, tetapi sebuah fakta yang pahit. Engkau datang terlambat, 50 tahun terlambat.
Aku tidak bisa mengkhianati satu-satunya orang yang mempercayaiku. Tapi ia berhenti, menatap air sungai yang mengalir, seolah melihat bayangan bayi dalam keranjang. Aku juga tidak bisa mengabaikan bahwa darah yang sama mengalir dalam diriku dan Arjuna. Ia menarik napas panjang, memutuskan sesuatu dengan berat. Aku akan tetap bertempur di sisi Duryudana. Itu adalah dharmaku sebagai seorang kesatria dan seorang sahabat. Tapi aku berjanji ini padamu, Ibu. Matanya bertemu mata Kunti, penuh dengan kesedihan yang agung. Aku tidak akan membunuh saudara-saudaraku yang lain, hanya Arjuna. Dan setelah perang, jika aku masih hidup dan jika mereka masih mau, mungkin akan ada waktu untuk saudara. Janji itu bukan kemenangan bagi Kunti, itu adalah kekalahan yang paling getir. Ia telah bertemu anaknya hanya untuk mendengar keputusannya untuk tetap menjadi musuh dan untuk memastikan bahwa setidaknya satu dari putranya, Arjuna atau Karna, harus mati di tangan yang lain. Tidak, isaknya pecah. Tidak bisa. Itulah satu-satunya yang bisa kuberikan, Ibu, kata Karna. Suaranya tiba-tiba lembut, hampir seperti seorang anak. Untuk sesaat, ia bukan lagi kesatria tak terkalahkan, tetapi bayi yang ditinggalkan di sungai. Maafkan aku, dan aku memaafkanmu. Namun, sebagai putra yang berbakti, ia memberikan janji satu hal kepada Kunti, bahwa ia tidak akan membunuh satupun dari keempat Pandawa dalam pertempuran, kecuali Arjuna. Kau akan tetap memiliki 5 putra, Ibu, ujarnya dengan getir. Jika Arjuna yang mati, aku akan menjadi putramu. Jika aku yang mati, Arjuna yang akan hidup. Janji ini adalah puisi tragis yang mengukuhkan takdirnya. Pengakuan Kunti yang datang terlambat puluhan tahun tidak menyelamatkan siapapun. Ia justru memastikan bahwa perang saudara akan berlangsung dengan intensitas terburuk dan bahwa putra sulungnya akan pergi ke medan laga dengan hati hancur namun setia pada dharmanya sendiri. Setelah perang Bharatayuddha yang menghancurkan berakhir dengan kemenangan pahit Pandawa, Kunti kembali ke Hastinapura. Kemenangan itu terasa hampa baginya, dibayangi duka kehilangan ratusan ribu nyawa, termasuk putra sulungnya, Karna, yang gugur di tangan Arjuna. Saat Yudhistira dinobatkan sebagai raja, Kunti justru memilih untuk mundur dari kehidupan duniawi. Ia merasa tugasnya sebagai ibu yang melindungi dan membimbing Pandawa untuk merebut hak mereka telah usai. Namun, beban moral yang ia pikul terlalu berat. Dosa telah meninggalkan Karna, peran dalam kelahiran Pandawa yang memicu perang dan penderitaan yang ia saksikan. Bersama Dhritarashtra dan Gandhari, Raja Buta dan permaisurinya yang kehilangan 100 putra, Kunti memutuskan untuk meninggalkan istana dan menjalani hidup asketik di hutan sebagai bentuk vanaprastha, tahap pelepasan dunia. Ketiganya adalah simbol dari generasi tua yang selamat dari malapetaka yang turut mereka ciptakan, baik melalui tindakan, ambisi, atau kelalaian. Di tengah kesunyian hutan, mereka menghabiskan hari-hari dalam meditasi, pertapaan, dan introspeksi, mencoba mencari kedamaian batin dan penebusan dosa. Akhir hidup mereka datang dengan cara yang simbolis dan penuh ketenangan. Suatu ketika, kebakaran hutan hebat melanda tempat mereka bertapa. Ketiganya yang sudah mencapai pelepasan dari ikatan duniawi memilih untuk tidak melarikan diri. Dengan tenang, mereka duduk bermeditasi dan menerima api tersebut sebagai bagian dari takdir terakhir mereka. Api yang mengkremasi mereka adalah api yang sama yang telah membakar Lakshagriha dulu, api perang Bharatayuddha, dan api penderitaan dalam hati mereka. Kematian mereka menandai berakhirnya sebuah zaman di mana tragedi Kunti, dari anugerah hingga kutukan, dari pengorbanan hingga penyesalan, akhirnya menemukan titik akhirnya dalam kesunyian hutan.
Kepergian mereka adalah pemurnian terakhir, membebaskan Hastinapura dari hantu masa lalu dan membuka jalan bagi pemerintahan baru Yudhistira yang diharapkan lebih damai dan bijaksana. Sebuah harapan yang dibeli dengan harga penderitaan. Seorang ibu yang tak pernah benar-benar bebas dari bayangan semua pilihannya.